Hebat, hebat, Indonesia makin hebat. Presiden Prabowo baru saja mengambil kebijakan paling berani di abad ini, yaitu mengunci total keran ekspor bahan mentah. Banyak pengamat yang mengatakan efek dari kebijakan ini membuat Malaysia dan Singapura ketar-ketir, bahkan para mafia jalur tikus pun pada nangis. Presiden Prabowo tegas, ini bukan tentang diplomasi basa-basi, ini demi kedaulatan Indonesia yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Sehat terus Presidenku. Ya udah teman-teman, tanpa berlama-lama, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Kita akan melakukan industrialisasi. Industrialisasi. Kita akan melaksanakan industrialisasi melalui hilirisasi. Semua komoditas kita akan kita olah dan akan menjadi industri-industri di Indonesia. Ini kesempatan untuk pengusaha-pengusaha muda bangkit. Karena kita tidak mau hanya jadi pasarnya bangsa lain. Kita mau pasar Indonesia harus dinikmati oleh putra-putri Indonesia. Bagi sebagian orang, menjadi pelayan yang baik hati di tanah air sendiri mungkin adalah sebuah prestasi. Kita selama ini sangat bangga menjadi eksportir bahan mentah terbesar. Tanpa sadar, kita sedang membagikan masa depan anak cucu kita kepada bangsa lain demi lembaran uang receh. Hebatnya lagi, para mafia komoditas kita punya kemampuan gaib yang luar biasa. Mereka bisa membuat bertonton solar bersubsidi dan hasil bumi lenyap lewat jalur-jalur tikus tanpa pernah terdeteksi hukum. Sebuah konsep bisnis yang sangat jenius untuk memperkaya rekening pribadi di luar negeri. Waktu saya maju sebagai presiden, saya tidak bicara lagi pembangunan bangsa, saya bicara transformasi bangsa. Yang terjadi adalah deindustrialisasi. Yang terjadi adalah uang Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Saya ingin hilirisasi. That's the only way. Kita tidak boleh ekspor lagi bahan mentah. Kita harus mengolah bahan-bahan mentah itu menjadi turunan-turunan produk industri yang bernilai tinggi. Di sini nanti bisa anak-anak muda yang pintar-pintar bekerja. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ini bahasa Indonesia. Tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu diterjemahkan. Harus dilaksanakan. Tapi, era memeras kekayaan negara lewat jalur belakang tampaknya mulai tamat. Keputusan pemerintah untuk memperketat pengawasan digital dan mengunci total keran ekspor komoditas strategis benar-benar menutup rapat piring nasi para penumpang gelap ini. Banyak yang memuji langkah ini sebagai puncak kedaulatan ekonomi. Namun tidak sedikit juga yang cemas jika kebijakan nasionalis yang terkesan nekat ini justru akan memicu balasan dagang yang merugikan rakyat kecil dalam jangka pendek. Di posisi mana Anda berdiri? Apakah Anda mendukung penuh gembok ekspor ini? Atau justru khawatir dengan dampaknya? Simak pembahasan ini sampai akhir. Perjuangan melawan jaringan mafia komoditas dan oknum-oknum yang hobi memeras kekayaan negara ini bukan cuma tugas pemerintah di atas kertas. Ini adalah perjuangan hidup mati untuk masa depan piring nasi di meja makan kita masing-masing sebagai rakyat kecil. Mereka sangat kompak dan terorganisir saat menguras isi bumi kita. Maka kita sebagai pemilik sah republik ini juga harus jauh lebih kompak untuk mengawal kedaulatan bangsa kita sendiri. Mari kita tunjukkan kepada para makelar dan oknum berdasi di luar sana bahwa mata rakyat tidak lagi bisa dikelabui oleh dokumen-dokumen palsu atau permainan harga pasar. Sudah terlalu lama kita mengalah, dan hari ini kita bersatu untuk bersuara. Sebagai langkah awal gerakan persatuan kita, silahkan klik tombol like dan subscribe kanal ini agar informasi penting seperti ini tidak tenggelam oleh konten-konten hiburan yang melenakan. Bagikan juga video ini ke grup-grup keluarga atau kerabat Anda, karena menyebarkan kebenaran adalah cara terbaik untuk mempersempit ruang gerak para penumpang gelap yang ingin menghancurkan ekonomi kita. Pastikan Anda menyimak pembahasan ini sampai detik terakhir agar tidak gagal paham dalam melihat peta permainan ini. Dan sebelum kita masuk ke babak pertama, mari kita absen kekuatan rakyat terlebih dahulu. Tulis di kolom komentar, dari daerah mana Anda sedang menonton video ini. Mari kita lihat seberapa luas gelombang persatuan rakyat dari seluruh penjuru Nusantara yang siap menjaga kekayaan alamnya sendiri. Baik,
Jika jempol Anda sudah menekan tombol like dan subscribe, mari kita bedah. Teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah kalian mendukung langkah nekat Presiden Prabowo mengunci keran ekspor ini? Atau justru kalian takut kita bakal dikucilkan negara tetangga? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita lihat sekeliling kita dengan jujur. Selama puluhan tahun, Indonesia seringkali bertingkah seperti pemilik rumah mewah yang justru memilih hidup di kamar pembantu. Kita berdiri di atas tanah yang luar biasa subur, di mana gas alam keluar tanpa henti, minyak sawit melimpah, dan batuan bumi kita mengandung nikel serta boksit yang dicari oleh seluruh industri teknologi dunia. Namun, alih-alih mengolahnya sendiri di dapur rumah kita agar menjadi barang mewah yang bernilai tinggi, kita justru memilih jalan pintas yang paling melelahkan, mengeruknya mentah-mentah dari dalam tanah, memuatnya ke atas kapal asing, dan menjualnya dengan harga yang sangat murah demi lembaran uang receh. Hebatnya lagi, setelah tetangga-tetangga kita di kawasan regional membawa bahan mentah tersebut ke negara mereka, mengolahnya dengan teknologi mereka, dan mengubahnya menjadi barang jadi, seperti baterai, komponen otomotif, hingga minyak goreng kemasan mewah, kita dengan penuh rasa bangga dan sukacita membelinya kembali. Kita rela mengantri dan membayar dengan harga yang berkali-kali lebih mahal demi mendapatkan barang yang sebenarnya berasal dari bawah kaki kita sendiri. Ini adalah sebuah konsep bisnis yang sangat jenius, tetapi jenius untuk memperkaya orang lain dan membiarkan anak cucu kita sendiri kehilangan kesempatan untuk mendapatkan lapangan kerja yang layak. Mentalitas inferior atau rasa tidak percaya diri bahwa bangsa kita mampu mengolah kekayaannya sendiri inilah yang telah menjangkiti kita sejak zaman kolonial. Kita selalu merasa butuh asisten asing untuk mengurus halaman rumah kita. Akibatnya, posisi Indonesia dalam rantai pasok ekonomi regional selalu berada di kasta yang paling bawah, yaitu sebagai hulu yang kotor, melelahkan, dan penuh resiko kerusakan lingkungan. Sementara itu, negara tetangga menikmati bagian hilir yang bersih, bernilai tinggi, dan mendatangkan kemakmuran yang melimpah bagi rakyat mereka. Namun, era kemurahan hati yang kebablasan ini akhirnya resmi berakhir. Melalui kebijakan hilirisasi dan penguncian keran ekspor bahan mentah secara total, Indonesia kini sedang belajar menjadi bangsa yang tegas dan berdaulat. Kita tidak lagi mau mendengarkan diplomasi basa-basi atau tunduk pada tekanan organisasi dagang internasional yang menuntut agar kita terus memasok bahan mentah murah untuk industri mereka. Filosofi kepemimpinan saat ini sangat sederhana, namun mematikan bagi pasar global. Sebelum perut rakyat di dalam negeri ini kenyang, dan sebelum industri manufaktur kita sendiri mandiri, tidak akan ada satu butir pun kekayaan alam yang boleh keluar dari wilayah hukum Republik Indonesia. Langkah berani ini seketika mengubah total posisi tawar Indonesia di mata dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kita yang selama ini dianggap sebagai raksasa yang ramah, penurut, dan hanya dijadikan pasar konsumen terbesar dengan 270 juta jiwa penduduk, kini berubah menjadi sutradara utama yang mulai menulis ulang buku peraturan permainan ekonomi regional. Suka atau tidak suka, negara tetangga yang selama ini hidup nyaman dari ketergantungan bahan baku murah kita harus mulai memutar otak dan menyesuaikan diri dengan realitas baru ini. Teman-teman, perlu kita ingat selalu, Indonesia tidak ingin mencari musuh. Indonesia selalu bersahabat dengan semua negara, termasuk Malaysia dan Singapura. Tapi kita juga harus tahu, kesejahteraan rakyat adalah yang utama. Dan kedaulatan negara tidak bisa dinegosiasi. Kita adalah bangsa yang merdeka dan diakui oleh dunia. Tantangan terbesar dari kebijakan mengunci keran ekspor ini sebenarnya bukan datang dari protes keras negara-negara asing atau gugatan di meja perundingan internasional. Musuh yang paling nyata dan berbahaya justru berada di dalam selimut rumah kita sendiri, yaitu jaringan mafia komoditas yang telah berurat akar selama puluhan tahun di Republik ini. Jika kebijakan penutupan ekspor bahan mentah adalah strategi makro di atas meja kerja pemerintah, maka medan pertempuran realnya berada di pelabuhan-pelabuhan kecil yang sepi, di tengah lautan luas pada malam hari, dan di dalam ruang-ruang gelap tempat para maklar bertransaksi demi keuntungan pribadi. Selama bertahun-tahun, tangki kekayaan alam milik bersama ini terus-menerus bocor bukan karena pipa resminya rusak, melainkan karena banyaknya pipa-pipa ilegal berukuran kecil yang sengaja dipasang oleh para spekulan dan broker perantara.
Ini adalah apa yang kita kenal sebagai jalur tikus distribusi. Uang rakyat senilai ratusan triliun rupiah menguap begitu saja setiap tahun akibat praktik penyelundupan yang terstruktur dan masif. Para penumpang gelap ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membuat solar bersubsidi berpindah dari satu kapal ke kapal asing di tengah laut melalui modus transfer ilegal, memanipulasi dokumen ekspor kelapa sawit agar lolos pajak, hingga menimbun beras di gudang-gudang rahasia untuk mempermainkan harga pasar sesuka hati mereka. Praktik licik ini berjalan begitu mulus karena dibantu oleh oknum-oknum berdasi yang matanya mendadak buram atau pura-pura tidak melihat ketika tumpukan uang pelicin disodorkan ke bawah meja mereka. Sebuah kerjasama yang sangat harmonis antara penjahat ekonomi dan pengkhianat bangsa, yang dampaknya harus ditanggung oleh rakyat kecil melalui mahalnya harga kebutuhan pokok di pasar tradisional. Oleh karena itu, penguatan pengawasan di wilayah perbatasan, pelabuhan, dan seluruh jalur distribusi nasional kini menjadi sebuah urgensi yang tidak bisa ditawar lagi. Pemerintahan saat ini dipaksa untuk bertindak ekstrim dengan menggunakan teknologi satelit, melakukan digitalisasi manifest pengapalan secara ketat, hingga mengerahkan aparat keamanan untuk menggerebek gudang-gudang penimbunan tanpa pandang bulu. Ketika semua jalur tikus ini ditutup rapat-rapat dan sistem distribusi dipaksa untuk transparan, maka aliran kekayaan alam yang biasanya bocor ke luar negeri secara ilegal akan berbalik arah untuk membanjiri pasar domestik kita sendiri. Perlawanan dari kelompok mafia ini tentu saja sangat luar biasa kencang. Mereka menggunakan segala cara, mulai dari lobi-lobi politik di pusat kekuasaan, menyebarkan narasi menakut-nakuti bahwa ekonomi kita akan runtuh tanpa ekspor, hingga menggunakan jalur hukum untuk menggoyang kebijakan ini. Namun, ketegasan pemerintah untuk tidak mundur satu langkah pun di bawah gertakan para mafia ini menjadi sinyal kuat bahwa era mencari kekayaan dengan cara memeras hak rakyat kecil sudah resmi tamat. Kita sebagai masyarakat harus menyadari bahwa perang melawan mafia komoditas ini bukan sekadar berita kriminal biasa yang lewat di layar televisi, melainkan sebuah perjuangan bersama untuk memastikan bahwa setiap tetes minyak, setiap meter kubik gas, dan setiap butir beras yang dihasilkan dari bumi Nusantara benar-benar kembali ke piring nasi di meja makan kita masing-masing, bukan ke rekening ban milik segelintir orang di luar negeri. Untuk memenangkan pertempuran ekonomi di tingkat regional dan memastikan kedaulatan kita tidak lagi bisa digertak oleh kekuatan asing, Indonesia kini memegang 3 komoditas strategis yang menjadi senjata pamungkas di meja perundingan dunia. 3 barang ini adalah gas alam, beras, dan kelapa. Di mata orang awam, 3 komoditas ini mungkin terdengar sangat membumi dan biasa saja. Namun dalam papan catur geopolitik modern, ketiganya adalah instrumen yang luar biasa mematikan karena menyangkut hajat hidup dan urusan perut miliaran manusia. Jika kita mampu menguasai rantai pasok ketiganya dari hulu hingga ke hilir, maka Indonesia bukan lagi sekadar menjadi pemain figuran di Asia Tenggara, melainkan sutradara utama yang mengendalikan jalannya permainan. Senjata pertama adalah gas alam. Gas alam di era modern bukan lagi sekadar bahan bakar untuk memasak di dapur atau memutar turbin pembangkit listrik. Lebih dari itu, gas alam adalah komponen utama dan bahan baku mutlak yang digunakan untuk membuat pupuk pertanian. Tanpa pasokan gas yang cukup, pabrik pupuk akan berhenti beroperasi. Sektor pertanian di negara manapun akan runtuh dan kelaparan massal akan terjadi. Selama puluhan tahun, sebagian besar cadangan gas alam raksasa kita justru dialirkan melalui pipa-pipa bawah laut langsung ke negara tetangga untuk menerangi kota-kota megah mereka dan menghidupkan industri manufaktur mereka dengan harga kontrak jangka panjang yang sangat murah. Sementara itu, pabrik pupuk dan industri di dalam negeri kita sendiri seringkali mengeluh kelangkaan pasokan gas. Ketika keran ekspor gas murah ini mulai dikunci dan alokasinya diprioritaskan 100% untuk kebutuhan industri pupuk domestik, posisi tawar kita langsung melesat tajam. Kita memaksa negara-negara yang bergantung pada energi kita untuk sadar bahwa kenyamanan mereka selama ini bersumber dari kemurahan hati kita yang mengorbankan kepentingan rumah tangga sendiri. Senjata kedua adalah beras. Urusan pangan adalah urusan hidup matinya sebuah bangsa dan merupakan komoditas politik paling sensitif di kawasan Asia Tenggara. Sangat ironis ketika melihat fakta bahwa Indonesia adalah salah satu produsen beras terbesar di dunia, namun kita selalu menjadi pelanggan setia yang mengimpor jutaan ton beras dari Vietnam atau Thailand akibat tata kelola distribusi yang buruk dan menyusutnya lahan pertanian. Ketergantungan inilah yang seringkali dijadikan alat tekan oleh negara lain untuk mendikte kebijakan kita.
Melalui program agresif seperti cetak sawah baru dalam skala raksasa, program ketahanan pangan, serta modernisasi alat-alat pertanian, kita sedang bergerak menuju swasembada pangan total. Ketika Indonesia, yang selama ini menjadi konsumen terbesar beras di Asia Tenggara, berhenti membeli beras dari luar negeri karena lumbung padinya sudah penuh, struktur pasar beras regional akan mengalami guncangan hebat. Negara-negara pengekspor beras tradisional harus menurunkan harga mereka dan kebingungan mencari pasar baru, sementara posisi Indonesia menjadi tidak tergoyahkan karena perut rakyatnya sudah aman dijaga oleh petani-petani kita sendiri. Senjata ketiga yang paling sering diremehkan adalah kelapa. Indonesia adalah produsen kelapa terbesar nomor 1 di dunia, mengungguli Filipina dan India. Kelapa bukan sekadar bahan baku santan, melainkan pohon kehidupan yang seluruh bagiannya memiliki nilai ekonomi sangat tinggi di pasar global modern. Mulai dari air kelapa untuk minuman kesehatan dunia, sabut kelapa untuk industri otomotif, arang batok kelapa sebagai bahan karbon aktif berkadar tinggi untuk industri pertahanan, hingga minyak kelapa murni yang harganya selangit. Selama ini kita membiarkan buah-buah kelapa kita diangkut secara utuh dan mentah menggunakan kapal tongkang ke negara tetangga. Diolah di sana menjadi produk kosmetik mewah, lalu diberi merek asing untuk dijual kembali ke swalayan-swalayan di Jakarta dengan harga ratusan ribu rupiah. Dengan menahan ekspor kelapa mentah dan memaksa pengolahan dilakukan sepenuhnya di dalam negeri, nilai ekonominya bisa melonjak hingga 10 bahkan 20 kali lipat. Melalui penguasaan 3 kartu truf ini, Indonesia tidak lagi datang ke pertemuan internasional hanya untuk duduk manis, mendengarkan pidato pemimpin negara lain, lalu menandatangani kesepakatan dagang yang merugikan industri lokal. Era itu sudah selesai dan dikubur dalam-dalam. Struktur ekonomi makro kita dalam beberapa tahun ke depan akan berubah secara struktural dari ekonomi yang rapuh karena bergantung pada konsumsi dan ekspor bahan mentah, menjadi ekonomi berbasis produksi bernilai tambah tinggi. Hal ini akan memicu pertumbuhan kelas pekerja baru yang memiliki keahlian tinggi, meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nyata, dan memperkuat posisi rupiah terhadap mata uang asing secara berkelanjutan. Kita sedang menyaksikan bangkitnya sang raksasa Asia Tenggara dari tidur panjangnya, berdiri tegak di atas kakinya sendiri, dan siap memimpin kawasan menuju era baru yang lebih adil dan bermartabat. Di tengah derasnya arus perubahan zaman, ketidakpastian situasi global, dan transformasi besar yang sedang diupayakan di dalam negeri, satu hal yang paling krusial untuk dijaga adalah fondasi spiritual dan sosial bangsa kita, kedamaian dan persatuan. Sejarah telah berulang kali mengajarkan bahwa sebuah bangsa yang besar tidak pernah runtuh karena serangan dari luar, melainkan karena keretakan dari dalam. Oleh karena itu, harapan terbesar kita saat ini adalah melihat seluruh elemen rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, tetap berdiri kokoh dalam bingkai kedamaian, saling merangkul, dan tidak mudah terpecah belah oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek yang merugikan masa depan bersama. Kita sedang hidup di era di mana informasi bergerak lebih cepat daripada kemampuan kita untuk mencernanya. Setiap hari, jutaan pasang mata disuguhi oleh berbagai narasi, berita, dan opini yang beredar luas di media sosial maupun ruang publik. Dalam situasi seperti saat ini, kedewasaan dalam mengolah informasi menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak, bukan lagi sekadar pilihan. Kita berharap rakyat Indonesia bisa tumbuh menjadi masyarakat yang lebih matang, kritis, dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita palsu, hoax, pelintiran informasi, atau propaganda yang sengaja diembuskan oleh pihak hitam untuk menciptakan kegaduhan. Dewasa dalam menyikapi informasi berarti kita mampu menyaring sebelum membagikan, mencari kebenaran dari sumber yang valid, dan melihat setiap permasalahan dengan kepala dingin serta sudut pandang yang objektif. Ketika rakyat memiliki ketahanan informasi yang kuat, maka segala bentuk adu domba dari pihak manapun akan mental dengan sendirinya. Kedewasaan ini pula yang akan melahirkan pemahaman yang jernih terhadap langkah-langkah yang sedang diambil oleh negara. Saat ini, pemerintah sedang melakukan perjuangan yang tidak mudah di panggung geopolitik dan ekonomi internasional. Mengubah arah bangsa dari sekadar penyedia bahan mentah murah menjadi negara industri yang mandiri memerlukan keberanian besar dan pengorbanan yang tidak sedikit. Tantangan, gertakan, dan tekanan dari kekuatan asing maupun ronggongan dari mafia domestik adalah konsekuensi nyata yang harus dihadapi. Oleh sebab itu,
Doa dan harapan kita bersama adalah agar rakyat Indonesia bisa terus merapatkan barisan, memberikan dukungan moral dan nyata kepada pemerintah yang sedang berjuang keras membawa Indonesia menuju kemakmuran sejati. Dukungan dari rakyat adalah energi terbesar bagi para pemimpin untuk tetap tegak berdiri, tidak gentar menghadapi boikot atau sanksi dagang global, demi mengamankan piring nasi dan masa depan anak cucu kita sendiri. Satu visi besar yang harus kita tancapkan dalam sanubari adalah harapan agar Indonesia bisa benar-benar berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Konsep berdikari yang pernah digaungkan oleh para pendiri bangsa bukanlah sekadar slogan usang, melainkan sebuah keharusan di abad ke-21 ini. Berdikari berarti kita tidak lagi bergantung pada belas kasihan impor pangan dari negara lain untuk memberi makan rakyat kita. Berdikari berarti kita mampu mengolah energi kita sendiri untuk menghidupkan pabrik-pabrik di dalam negeri. Dan berdikari berarti kita berdaulat penuh atas setiap jengkal tanah, air, dan udara yang ada di wilayah hukum Republik Indonesia. Kita tidak ingin lagi melihat ironi di mana negara yang subur makmur ini harus mendiktekan nasibnya kepada kebijakan negara lain. Kita ingin Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, yang dihormati karena kemampuannya memproduksi, bukan hanya karena kapasitasnya mengonsumsi. Perlu ditekankan kepada dunia internasional bahwa dalam melakukan lompatan besar ini, Indonesia tidak sedang mencari musuh. Kita tidak memiliki sentimen negatif terhadap bangsa lain, dan kita tidak berniat untuk merugikan atau menjatuhkan perekonomian negara tetangga. Kebijakan tegas yang diambil saat ini, seperti penutupan keran ekspor bahan mentah dan penguatan ketahanan domestik, adalah hak berdaulat sebuah bangsa yang sah. Kami hanya sedang berjuang demi kemakmuran kami sendiri. Kami hanya sedang menuntut keadilan agar kekayaan yang tertanam di bumi kami bisa dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat kami sendiri, bukan mengalir secara cuma-cuma untuk memperkaya dapur bangsa lain sementara pemiliknya menjadi penonton yang kelaparan. Ini adalah perjuangan yang logis, bermartabat, dan penuh rasa kemanusiaan. Dengan modal persatuan yang kuat, kedewasaan berpikir, dukungan yang solid terhadap pemerintah, serta semangat berdikari yang menyala-nyala, bukan hal yang mustahil bagi Indonesia untuk kembali menduduki tahta yang sudah lama ditinggalkan, menjadi macan Asia. Kita memiliki segala syarat yang diperlukan untuk menjadi pemimpin ekonomi dan geopolitik di kawasan ini. Kekayaan alam kita melimpah ruah, mulai dari lautan yang kaya akan protein, hutan yang menjadi paru-paru dunia, hingga perut bumi yang menyimpan cadangan gas, nikel, boksit, tembaga, dan emas dalam jumlah raksasa. Lebih dari itu, kita memiliki bonus demografi, jutaan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan siap menjadi tenaga kerja ahli yang menggerakkan roda industri modern. Indonesia sangat layak untuk menjadi bangsa yang besar, makmur, dan ditakuti dalam arti yang positif. Ditakuti karena kekuatan ekonominya, kemandirian pangannya, dan ketegasan prinsipnya. Kita adalah raksasa yang telah terbangun dari tidur panjang. Harapan-harapan ini bukanlah sekadar mimpi di siang bolong, melainkan sebuah target nyata yang bisa kita capai jika seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun rakyat, bergerak serentak dalam satu komando persatuan. Mari kita jaga kedamaian di bumi pertiwi. Kita saring setiap informasi dengan bijak. Kita kawal perjuangan kedaulatan ekonomi ini, dan bersama-sama kita hantarkan Indonesia menjadi negara berdikari yang makmur, adil, sejahtera, dan disegani sebagai macan Asia yang sesungguhnya. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, gimana tanggapannya? Silakan tulis opini kalian di kolom komentar. Tapi ingat teman-teman, gunakan bahasa yang baik, gunakan kata-kata yang bijak. Teman-teman, sekarang saatnya kita berdiskusi bersama-sama. Kebijakan Presiden Prabowo untuk menutup rapat keran ekspor bahan mentah seperti gas, seperti sawit, dan kelapa merupakan sebuah langkah yang berani yang patut kita dukung. Namun juga memerlukan pengawasan yang ketat di lapangan. Teman-teman, sudah terlalu lama Indonesia hanya menjadi penyedia bahan baku murah bagi negara tetangga. Kita yang punya tanah dan isinya, tapi negara lain yang mendirikan pabrik, menciptakan lapangan kerja, dan menikmati keuntungan besarnya. Kebijakan mewajibkan pengolahan di dalam negeri adalah cara paling logis agar kekayaan alam kita bisa dirasakan langsung oleh rakyat sendiri dalam bentuk lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok yang lebih stabil. Teman-teman,
menghentikan ekspor mentah ke luar negeri sebenarnya jauh lebih mudah daripada memberantas mafia di dalam negeri. Musuh terbesar kebijakan ini adalah para penyelundup yang menggunakan jalur tikus di pelabuhan-pelabuhan kecil. Jika pemerintah gagal memperketat pengawasan digital dan menindak tegas oknum yang bermain, maka pasokan komoditas yang seharusnya menyejahterakan rakyat justru akan tetap bocor ke tangan para spekulan. Teman-teman, saat kita melarang ekspor mentah, pendapatan negara dari luar negeri otomatis akan sedikit terganggu dalam jangka pendek. Oleh karena itu, pemerintah harus bergerak cepat membangun pabrik pengolahan di dalam negeri. Jangan sampai keran ekspor sudah ditutup, namun industri dalam negeri belum siap menyerap bahan-bahan mentah tersebut. Karena hal itu justru bisa merugikan para petani dan produsen lokal. Teman-teman, langkah mengunci keran ekspor ini adalah obat pahit yang memang harus diminum jika Indonesia ingin naik kelas, menjadi negara maju dan tidak lagi didikte oleh pasar asing. Teman-teman, keberhasilan kebijakan ini tidak ditentukan oleh seberapa keras kita berani menantang negara tetangga, melainkan seberapa bersih dan konsisten pemerintah dalam menutup ruang gerak mafia di tanah air sendiri. Teman-teman, selama ini negara kita selalu dikadalin. Kita sudah kaya raya, memiliki banyak sumber daya alam, terus kita juga adalah salah satu negara yang penghasil sawit terbesar di dunia. Menurut data teman-teman, pasokan dunia 60%-nya sawit itu dari Indonesia. Maka Indonesia memiliki daya tawar yang sangat tinggi di pasar dunia. Kalau kita mau menentukan harga sendiri, harusnya bisa teman-teman. Karena kita adalah pemilik bahannya. Terus teman-teman, kalau Indonesia selalu mengekspor bahan-bahan mentah, itu hanya diberi harga yang sangat murah. Sudah seharusnya Indonesia mampu mengolah bahan-bahan mentah itu di dalam negeri. Agar apa teman-teman? Agar investor asing masuk bisa membuat pabrik di Indonesia. Lalu efeknya apa? Efeknya akan membuka lapangan pekerjaan. Jadi anak-anak muda Indonesia akan mendapat pekerjaan dan pengangguran akan menurun. Selain itu teman-teman, pemuda-pemuda Indonesia akan dapat pengalaman, akan mendapatkan ilmu dari tenaga-tenaga asing, para ahli-ahli dari asing yang didatangkan ke Indonesia. Hal itu akan membuat SDM Indonesia semakin baik ke depannya. Tidak hanya itu teman-teman, setelah bahan mentah itu diolah di dalam negeri dan dijual dalam bahan yang sudah setengah jadi atau bahkan bahan jadi, itu harganya akan lebih mahal, akan jauh lebih baik harganya. Oleh karena itu, nanti rakyat Indonesia akan lebih mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Hal itu membuat rakyat Indonesia semakin sejahtera teman-teman. Tapi kita semua tahu, keberanian ini pasti akan ada perlawanan dari pihak-pihak mafia yang terganggu. Oleh karena itu kita juga harus hati-hati teman-teman. Sebagai rakyat kita harus bersatu, kita harus bergandengan tangan. Jangan mau dibentur-benturkan dengan pemerintah. Karena apa teman-teman? Jika rakyat dan pemerintah dibenturkan dan terjadi kerusuhan dan chaos, itu juga kita yang akan rugi. Kita sebagai rakyat kecil yang akan rugi. Yang gembira siapa? Yang gembira adalah antek-antek asing dan para mafia-mafia yang bisa selalu mengeruk kekayaan Indonesia. Mari kita jaga sumber daya alam kita jaga tanah air kita demi anak cucu kita nanti teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mendukung channel ini, sudah menyimak sampai selesai. Saya admin Tiang Politik mengucapkan terima kasih dan meminta tolong teman-teman untuk subscribe channel ini, untuk like, komen, dan berikan komen yang baik, diskusikan yang dengan baik, dan jangan lupa satu lagi teman-teman, bagikan video ini agar gerakan kita semakin besar. Teman-teman, saya undur diri, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Merdeka, merdeka, merdeka.